Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman di rumah, dimanapun teman-teman berada? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hai guys, ketemu lagi ya dengan aku di sini, Mas Mada. Disclaimer teman-teman, bacaan ini bersifat general reading ya. Bisa saja ini tidak resonate dengan kamu atau benar-benar sama banget sama kamu. Tapi bisa juga energinya vice versa ya, kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Mohon dukungannya dengan subscribe channel ini. Terima kasih sudah selalu support dan selalu ada untuk komennya ya di sini. Terima kasih banget. Oke, teman-teman, ini adalah energi seseorang ya yang saat ini seseorang ini kayak kepikiran sama kamu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang nggak mikirin siapa-siapa. Yang bener. Kalau kamu buka video ini terus terlintas gitu, ketemu dengan video aku hari ini dan terlintas tentang seseorang itu, ya ini untuk dia ya. Kita lihat seperti apa energinya saat ini seseorang kepada kamu, orang yang ada dalam pikiran kamu. Oke, baca doa dulu ya. Ada the letter W. Seseorang yang kamu pikirkan ini sebetulnya dia lagi kepingin tahu gimana sih kabar kamu hari ini ya. Dia kepingin komunikasi gitu. Ada perasaan di dalam dirinya dia ya, ada sebuah energi yang membangkitkan dirinya dia ini pingin banget ya ya sharing ataupun tanya-tanya seputar kabar kamu atau basa-basi gitu ya, seseorang yang kamu pikirkan hari ini. Ada the tower ya. Oke. Kalau di kartu ini ya, Lenormand, aku melihat ini adalah build apa ya, gedung-gedung tinggi atau sebuah istana. Oke. Jadi seseorang ini sebetulnya ada energi, ada rasa di dalam batinnya ini kepingin tahu kabar kamu, tetapi perasaannya dia itu angkuh, ngerti nggak? Jadi kayak dia kangen gitu, dia pingin tahu kamu, tapi kayak ngapain gitu, ngapain nanti dikiranya gue kecarian dia, GR lagi kamu gitu ya. Seperti itu yang saat ini energi seseorang yang sedang kamu pikirkan. Sebenarnya dia pingin gitu, kepikiran kamu juga ya, jelas ada kartu letter ya, artinya memang kepingin lo ngobrol, berkabar lah gitu. Intinya dia dengan kamu tuh ada interaksi gitu. Di sini ada kartu apa ya? Salib ya. Kalau seseorang ini kamu dengan dia ini ada perbedaan pemikiran gitu ya. Ada satu yang membuat dia ini agak kesulitan gitu ya untuk bisa bersama dengan kamu. Aku melihatnya dia lebih kepikiran kamunya gitu, yang nggak bisa sejalan sama dia. Ada perbedaan visi dan misi gitu. Di dia mungkin ada sesuatu yang pingin digerakkan di dalam kehidupannya ini, walaupun mungkin teman-teman pada kenyataannya sudah tahu sisi dia seperti apa, bagaimana gitu ya kehidupan pada dirinya dia. Itu tidak membuat dirinya ini menyurutkan energi cintanya sama kamu gitu ya. Keinginannya dia untuk dekat sama kamu itu nggak padam, nggak berhenti gitu. Tetapi di sini pandangan dia, kamulah yang memiliki perbedaan visi dan misi tersebut. Entah mungkin karena melihat keadaan yang ada pada diri dia, atau dia di sini mendapati jalan yang
kayak bingung gitu loh ya. Dia bingung, dia kepingin deket sama kamu tapi bingung gitu ya, bingungnya takut disalahpahami sama kamu gitu. Kalau kamu diajakin untuk serius ya dia memang juga siap gitu ya, tapi ada ada kecemasan yang dia miliki gitu ya. Dia takut dengan tuntutan, jadi tuntutannya itu nggak sesuai dengan keinginan kamu gitu. Kalau dia sendiri ya sebisa dan sekuat dia ya untuk melakukan misalkan memberikan perhatian itu sesuai dengan jalan pikirannya dia ya, dan sejauh mana dia memandang kamu ya. Dia kalau memang kamu adalah sosok yang istimewa buat dia, barangkali akan banyak hal yang akan dia berikan sama kamu. Tetapi di sini ada penolakan secara terlihat, secara nyata dari kamu dan dia menarik energinya kamu ini kayak menuntut sesuatu gitu loh ya, mengulas sesuatu yang pernah terjadi atau sesuatu hal ini yang membuat kamu sama dia ini nggak bisa nyatu. Tuh apa tuh ya yang bikin kalian nggak bisa nyatu? Entah mungkin dia kepinginnya deket aja sama kamu, kalaupun ada pernikahan sama kamu ya bisa jalan, tapi dengan masing-masing cerita. Artinya gini, kalian ini beda agama misalkan ya, kalian beda agama, jadi maunya ya udah, kalau kamu nggak mau ikut dengan agamanya dia, ya kamu dengan agama kamu, dia dengan agamanya dia, misalnya seperti itu. Atau kalau dia adalah seseorang yang saat ini ingin deket aja sama kamu tapi belum ada komitmen, sedangkan kamu pinginnya komitmen, dia kepinginnya kamu sejalan sepemikiran sama dia. Tapi walaupun dia seperti itu ya pemikirannya dan kamu mungkin pengennya serius, dia mau gitu ngejalanin walaupun kamu nggak apa ya bersikeras untuk nuntut serius, dia belum bisa, dia masih mau. Cuman di sini dia khawatir tuntutan kamu ini selalu membuat halangan itu jadi lebih besar. Artinya setiap kali dia kangen sama kamu akhirnya mundur karena dia masih belum siap nih gitu ya. Jadi belum siap secara jiwa raga untuk berkomitmen sama kamu, tapi orang ini nggak mau ngelepas gitu loh ya, nggak mau lepas dari kamu gitu. Kita lihat lagi secara energi seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu. Nah, ada kartu kapal yang berlayar. Artinya sebenarnya gini, kalau kamu siap dengan apa yang menjadi keinginannya dia ya terhadap kamu, ya dia siap gitu ya berlayar dengan kamu gitu loh ya. Jadi jalani aja dulu ke depannya seperti apa ya, jangan mikirin depannya dulu deh kayak mana. Yang penting sekarang dia kepingin banget selalu deket sama kamu, selalu komunikasi sama kamu gitu ya. Dia belum bisa ninggalin kamu gitu loh. Walaupun di sini terlihat ada pergerakan di mana dia sepertinya mulai berusaha untuk meninggalkan kamu karena perbedaan visi dan misi itu, tetapi di pikirannya dia, di energinya dia ini nggak bisa move on ya, kepikiran kamu aja gitu, kayak ketujuannya ke kamu terus fokusnya ini. Setiap kali dia mau bergerak untuk maju ya, tidak kembali lagi kepada kamu atau tidak memikirkan kamu, itu nggak bisa gitu. Selama dia dalam perjalanan, entah ini perjalanan dia bekerja atau mungkin dalam kehidupan dia sehari-hari ini, apa ya, ada sebuah tarikan ya, ada sebuah kekuatan dimana dia ini udahlah tinggalin aja lah gitu ya. Lagi pula udah kamu juga susah gitu ya, nggak bisa sepemikiran dan sejalan sama dia, udahlah nggak usah terlalu bersikeras lah gitu untuk mendapatkan kamu karena kamu juga terlalu egois di sini gitu ya. Artinya seseorang ini tuh udah terserah kamu deh, kamu mau pergi sekarang ya silahkan, kamu nggak mau ngejalin hubungan sama aku juga silahkan, tetapi di sini dia akan selalu datang pada saat dia
membutuhkan kamu. Jadi saat ini teman-teman, dia sebenarnya lagi butuh kamu nih. Cuman dia ada rasa yang si gedung ini adalah istana ini adalah mencirikan kalau dia nih, ih males banget gue gitu harus ngeduluin gitu. Jadi ada gengsi yang besar. Ini yang menghalangi untuk mencairnya kalian itu adalah si gengsinya ini gitu. Padahal masalah-masalah yang ada di antara kalian masing-masing ini masih bisa dicairkan, masih bisa dikompromikan gitu. Tapi karena sudah ke bawah ego, dan artinya di sini dia memang kayak orangnya ini ya apa sih, pengennya diturutin aja gitu, apa-apa keinginan tuh kayak kepinginnya perintahnya itu kamu manut gitu, jangan dilanggar, jangan disanggah, jadi bikin moodnya tuh jelek gitu, berubah. Padahal dia fine-fine aja sih ngejalanin hubungan ini, walaupun kamu nuntut banyak ya, dia kayak berani asal kamu tuh jangan terlalu banyak ngatur, banyak gini nih, sesuai dengan keinginan kamu maunya ke sini, dia maunya ke sini ya. Jadi sebetulnya harusnya sama-sama lurus aja, pelan jalan, nikmatin aja dulu gitu. Kalau dia belum ada komitmen, ya sambil berdoa aja di perjalanan, entah berapa lama, bisa 6 tahun atau baru 3 tahun, ya semua pasti akan ada apa ya, kayak ada sebuah pesan dari semesta bahwa seseorang ini mungkin cocoknya dijadikan sahabat gitu ya, atau cocoknya sebagai pelajaran aja datang ke kamu. Tapi yang aku lihat di sini memang teman-teman seharusnya memang bisa ya gitu, sanggup untuk melupakan dia, tapi ini energinya sama besarnya, dia juga kayak pura-pura gitu pergi ya. Kamu juga pura-pura nggak mau, ya udah kamu juga kesel dengan sikapnya dia ya, yang kamu selalu ngalah, selalu apa ya, berada di bawah gitu ya. Artinya adalah kamu selalu kalah dari dia, tapi bukan karena dikalahkan, tapi kayak mengalah gitu loh, dan lebih kayak menyudahi lah gitu ya, kekerasan sikap di perjalanan hubungan ini. Jadi dia dengan jalannya, kamu dengan jalannya, tapi pada saat kalian sama-sama bergerak maju, sama-sama sering masih memikirkan gitu ya nih. Jadi nggak ketemu gitu. Nggak ketemu sama tujuannya gitu, kamu kemana dia kemana gitu. Harusnya mungkin kalau dia sikapnya keras ya, dia kepinginnya sama kamu, tapi jangan dulu atau belum punya komitmen gitu, tapi kamu jangan pergilah gitu, walaupun keadaannya memang dia sangat sulit untuk berkata komitmen. Tapi kalau aku lihat di sini bukan nggak bisa komitmen sih, lebih kayak emang ada halangan tentang agama sih, walaupun agamanya berbeda, walaupun memang keadaan kondisi kalian ini berbeda, jangan sampai itu memutuskan hubungan gitu ya, dijalani aja dulu gitu. Mungkin dia ngikut kamu nggak bisa, tapi kamu yang harus ngikut dia gitu. Dan ini enggak, kamu yang nggak mau, dianya nggak mau, akhirnya nggak ketemu deh, padahal perasaannya sama-sama menunggu gitu loh, tapi jadi nggak ketemu karena nggak ada yang mau mengalah gitu. Jadi nggak ada yang mau ngambil inisiatif untuk udah deh kalau gitu, karena aku sayang sama dia, aku aja deh yang menggantikan. Artinya seharusnya dia bisa ikut kamu gitu. Kalau orang tandanya cinta kan, walaupun dia belum berkomitmen kan, dia akan nurut ya dengan apa yang kamu minta. Tapi ini enggak gitu. Mungkin dia anak pertama kali guys, makanya agak keras. Dan kamu juga mungkin juga anak pertama atau anak terakhir ya, jadi rada-rada, atau anak ketiga deh ya, kayak rada keras dua-duanya tuh, jadi nggak ada yang mau ngalah gitu. Padahal sama-sama saling kepikiran, tujuannya sama loh sebetulnya, saling mencintai, tapi di dirinya dia ini pingin pernikahan atau pingin jadi satu sama kamu, cuman mungkin belum siap untuk tahun-tahun ini gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini memang ada gitu harapan untuk kalian bersatu itu ada. Cuman satu sih, mungkin perbedaan agama atau restu dari orang tua aja yang sulit
Ya, ini juga bisa berarti bahwa si dia ini single parent gitu ya, sehingga nggak dapat restu dari orang tua kamu, atau dia dengan orang tuanya agak keras gitu ya, karena mungkin demi anak-anaknya atau demi kehidupan dia dengan seseorang yang ada di masa lalunya. Ini ribet banget deh, hubungan yang ribet kalau aku lihat. Kita lihat ya selanjutnya energi dia seperti apa. Oke, di sini aku ngelihatnya ini loh waktunya buat dia itu kayak tidak mengganggu kamu gitu ya. Kamu kan pinginnya gitu ya, pinginnya misalkan gini, kamu selalu minta ya udah kita udahan aja lah gitu ya, ya udahlah kita udahan aja, ya udahlah kita begini begitu. Jadi kali ini tuh dia kayak memberikan, ya udah aku berikan waktu dan kesempatan seperti apa yang kamu mau. Jadi dia nggak mencoba buat mencari kamu, tapi di dalam batinnya kepingin banget di sini tahu, pengen berkabar aja, pengen ngomong, tapi karena dia melihat ini sudah jadi kebiasaan kamu, di setiap kali ada perselisihan paham dan kamu selalu pengen pergi, pada akhirnya apa? Dia memberikan waktu untuk kamu, ya udah oke, sekarang dikasih kesempatan kamu untuk sesuai dengan keinginan kamu, ya udah gitu ya, dia nggak cari-cari kamu. Oke, di sini kamu dan dia ya, aku ngelihatnya memang sama-sama saling mencintai gitu, tapi sama-sama tertutup perasaannya itu karena gengsi atau egois. Jadi gimana ya, kamu kepingin diikutin karena kamu berhak gitu ya, jadi orang yang memimpin gitu di dalam hubungan ini, dan dia juga berhak untuk memimpin di hubungan ini. Jadi kalian tuh dua-duanya sama-sama kepingin dapet porsi yang sama gitu, pinginnya dia ngikutin kamu. Kalau dia suka sama dia, kamunya suka sama dia, ya kamu harus nunduk dan turut sama dia. Dan begitupun juga mungkin kamu, kalau dia suka sama kamu ya mana gitu loh ya, effortnya mana gitu. Usaha apa yang udah dia kasih ke kamu, jadi kamu mintanya mungkin itu ya. Kalau kamu mungkin bisa sabar dengan keegoisan dia yang lainnya, permasalahan yang lainnya, tapi mungkin usahanya dia ada nggak sih gitu. Dan karena dia mungkin usahanya itu rada lambat gitu ya, seperti seekor kepiting, tapi sebetulnya dia ini orang yang cukup kuat gitu loh, memegang prinsip atau memegang omongannya dia. Dia ini nggak akan kayak gini loh teman-teman, dengan mudah melupakan atau melepaskan kamu. Kadang kalau dia marah itu pasti dia akan balik lagi cari kamu, nggak pernah benar-benar dia pergi selamanya, itu enggak. Kenapa seperti itu ya? Karena dia memang suka, walaupun mungkin kamu galak, bawel, banyak merintah, banyak mungkin ngeliatin sisi buruknya dia, kamu sering ngucapin hal-hal yang mungkin bikin dia untuk tersadar dari kesalahannya, tapi dia terima gitu loh. Dia pasti selalu akan balik ke kamu. Dan aku lihat di sini memang kamu dan dia ya, ini sama-sama saling mencintai gitu ya. Dan kamu dan orang yang kamu cintai ini sebetulnya aman di hubungan ini gitu loh. Cuman ada sisi kerasnya itu, mungkin kamu khawatir atau lebih, kan ini ada apa ya, kayak di Cancer gitu ya, si energi Cancer di antara hubungan kalian itu mempengaruhi tabiat kalian, baperan, curigaan, cemburuan, nggak terima dengan apa yang sudah terjadi, terus dibumbui dengan banyak permasalahan yang sudah terlewati, itu selalu diungkit-ungkit ya, rasanya jadi sakit terus di kamu. Di dianya udah ngelupain, tapi di kamunya diungkit-ungkit karena dia belum sadar, mungkin seperti itu ya. Karena dia belum sadar, makanya kamu bersikeras untuk menyadarkan dia, dan tolong sih minta maaf gitu, dan ngomong sesuatu yang membuat kamu akan jadi lebih kuat ngejalanin hubungan ini sama dia gitu ya. Tapi ini nggak ada ucapan dari dianya gitu, nggak, mulutnya itu nggak ngomong ya, nggak ngomong maaf,
terus kita mulai dari nol, atau yuk kita beresin lagi dari awal. Ini enggak, ya udah berantem, kembali lagi, balik lagi, jalan, udah gitu aja. Dan kamu selalu mengulas masalah-masalah yang sudah lewat, ya enggak? Sebetulnya hubungan kalian ini aman loh, kamu dan orang yang kamu cintai ini aman gitu loh ya, sebetulnya seperti itu. Oke, di sini energi dia ya, sebetulnya dia di sini ingin keluar dari zona nyamannya. Artinya dia ingin memastikan bahwa perbedaan di antara kalian ini nggak mau bikin sampai hubungan kalian berakhir. Dia nggak mau dikendalikan oleh kondisi. Jadi dia nggak peduli seperti apa kenyataannya dan bagaimana dirinya dia dengan kenyataannya. Dia bersikeras menginginkan kamu, maka yang akan dia lakukan adalah dia akan terus mencoba untuk selalu kembali lagi ke kamu. Itu yang aku lihat. Kalau memang di zonanya ini dia nyaman gitu ya, mungkin tanpa melakukan perjuangan, pengorbanan, karena mungkin masih belum saatnya gitu ya hubungan ini ada pergerakan yang ekstrim. Terus karena di sini kamu sudah mulai bergerak untuk keluar, untuk mengasingkan diri atau untuk move on dari dia, sedangkan dia hanya mengikuti gerakan kamu atau reaksi dari kamu tuh dia ngikutin gitu ya, dia mencontoh, mencermin kamu. Pada akhirnya apa? Dia ada mentalnya terganggu ya, hati dan pikirannya ini benar-benar gelisah. Mungkin tadinya dia sukanya diem aja, bodo amat, nggak pedulian kamu mau marah kayak mau apa, pasti nanti balik lagi gitu. Dan kali ini dia nggak, dia mau keluar dari zona nyamannya dia, dan dia kepingin memastikan bahwa kalau memang ada sesuatu yang berbahaya atau ada perlawanan secara ekstrim, dia mau maju gitu. Misalkan nih kamu nggak dibolehin sama orang tua, atau dia nggak dibolehin sama orang tuanya karena perbedaan agama, atau memang ada restu yang bikin berat gitu di hubungan ini, nggak bisa jalan, dia mau labrak gitu loh, pokoknya mau dilewatin aja gitu. Yang penting dia bisa ngedapetin kamu, dia nggak bisa soalnya move on dari kamu tuh nggak bisa gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Oke, aku lihatnya di sini kayak gini ya. Mungkin ini adalah pesan sih buat kamu dan dia gitu ya. Jadi berusahalah untuk mengalah gitu. Artinya kalau kamu memang sayang sama dia tapi kondisi nggak memungkinkan, dan dia juga nggak bisa nerima perintah dari kamu ya, orang yang dia sayang, bukan dia tidak menurut terus dibilang nggak sayang sama kamu, tapi memang keadaan yang sulit ini yang membuat dia juga susah bergerak ya. Artinya adalah di sini harus ada yang mengalah sih, salah satu gitu. Jangan sama-sama punya sikap yang keras, sikap yang angkuh ya. Sama-sama menyombongkan diri, kamu menyombongkan diri karena mungkin kamu derajatnya juga memang tinggi, dan dia juga merasa tidak mau direndahkan. Jadi sama-sama mengamankan diri sendiri gitu. Dia nggak mau direndahkan oleh kamu karena kesalahan-kesalahan dan kekeliruan yang dia jalani, yang dia lakukan di hubungan ini, dan dia juga mungkin terbilangnya lamban gitu ya. Artinya dia nggak mau selalu disalahkan dari hal-hal yang selalu diremehkan sikap dia ke kamu. Jadi kamu sindir-sindir dia terus atau nyenggol-nyenggol dia terus tentang permasalahan yang udah lewat, dia nggak suka gitu ya, nggak suka gitu. Akhirnya tumbuhlah perasaan, emangnya lu siapa sih gitu ya. Padahal memang dua-duanya ini energi sama-sama kepingin saling memiliki, tapi ada satu masalah ya tadinya gitu loh, yang mungkin ada saling merendahkan, lagi suaranya mungkin besar gitu ya volumenya, akhirnya saling teriak-teriak, atau mungkin bahasa di dalam chat kamu kalau memang kamu gak bicara gitu ya, ini agak menyinggung dan membangkitkan energi marahnya dia. Gimana ya, kalau dia ini mungkin biasa bersikap ramah sama kamu, tapi juga memang biasa ngomongnya ceplas-ceplos sama kamu ya, di energinya dia ini.
dan kamu mungkin masih ngejaga karena kamu nggak kepingin dia menerkam kamu gitu ya. Dia tetap pada posisinya biar kamu aman. Kamu sering banyak ngalah di sini, tapi sekarang ini kamu nggak mau ngalah gitu. Kamu ngerasa kamu di sini banyak perjuangan, banyak pengorbanan, sehingga kamu kepingin juga dipandang sama dia gitu, bahwa posisi kamu tuh lebih oke dibandingkan dia di dalam hubungan ini. Sedangkan dianya di sini ngerasa kayak nggak sama kamu juga aku bisa kok. Tapi tahu nggak sih ya? Tapi tahu nggak sih dia ngomong begitu itu karena supaya kamu ini takut kehilangan dia gitu loh ya. Ini energinya si Leo ya. Jadi si Leo itu kalau ini bukan zodiaknya Leo tapi ya energi dari Leo ya. Ini kan dalam destinasi kelahiran kan biasanya ada campuran-campuran para zodiak ya. Menjadi satu orang gitu ya. Nah, di sini ada energinya si Leo yang bilang kalau dia tuh lebih seneng dia itu di apa ya, kayak diinginkan gitu. Misalkan kamu apa-apa selalu kepinginnya gini gini gini. Kalau kamu ini jangan, kamu ini pinter gitu ya, kamu ini banyak pengetahuannya, terus kamu mengerti banyak hal. Dia nggak suka kamu terlihat lebih pintar dari dia. Kalau dia laki-laki ya, kalau dia perempuan juga sama, tidak mau terlihat lebih pintar gitu dari kamu. Jadi dia di sini kepinginnya kamu tuh kalau sayang dia ya kamu harus tahu bagaimana cara mengambil hatinya dia, yaitu dengan cara ya jangan menyamai gitu ya, menyamai apa yang jadi kekuatan buat dia. Artinya dia ini nggak suka diremehin, nggak suka kamu lebih pintar dari dia. Gimana ya? Pokoknya bisa nggak sih ngalah? Bisa nggak sih kamu demi kebaikan nggak merasa pintar gitu loh? Kalaupun kamu banyak pengetahuan, kamu untuk orang lain aja, tapi jangan sama dia gitu. Dia nggak suka gitu loh ya. Biarkan dia yang memimpin di hubungan ini. Ini agak repot memang ya. Kalau dia perempuan, kamu laki-lakinya ya. Sebetulnya gampang aja, cara kamu tuh kan banyak memuji ya. Memuji di sini bukan bikin dia GR terus males, tapi justru karena sering dipuji terus sering disupport, dia akan jadi orang yang bisa diandalkan. Begitu juga mungkin kalau dia ini laki-laki ya, kamu apa-apa pinginnya dia ada bantuan dari dia, jadi kamu nanti kayak energinya feminim lah gitu, jadi apa-apa nanti selalu butuh dia dan dia seneng jadikan seperti itu gitu ya. Jadi nanti ngerasa oh kamu tanpa gue nggak bisa apa-apa. Iya betul lah. Jadi maunya seperti itu ya, energi dia kayak gitu. Orangnya memang agak angku atau sombong ya, nggak bener nggak. Jadi gini, ih saya tuh bisa sukses gini gara-gara kamu, makasih ya. Dia seneng tuh, seneng banget dia digituin. Jadi dia selalu ngerasa istimewa gitu ya, ngerasa dia punya kelebihan, terus dibanggain sama kamu, dihormatin sama kamu, dihargain. Apalagi kalau sampai kamu memuji mungkin di depan orang, wah udah dia bener-bener kelepek-kelepek sama kamu. Dan itu yang kamu lakukan selama ini sama dia, dan lama kelamaan di dalam batin kamu, di luar mungkin di belakang dia udah gedek banget sama dia, tapi kamu mencoba untuk bertahan ya, karena kamu masih sayang dan kamu tidak mau perpisahannya ini jelek gitu sama dia. Kalaupun iya kamu pengen ninggalin dia, tapi pengennya punya kesan yang baik sama dia. Nah ini yang bikin dia nggak bisa move on dari kamu ya. Tidak akan ada hasil di situasi kalian. Jadi kalau kalian sama-sama diem, sama-sama nggak ada yang mau ngalah, dan ini buat siapapun, mungkin kamu dapetin video ini berarti kamu yang harus merubah, yang harus mengkondisikan sikap kamu gitu ya, baru bisa berjalan lagi, bisa kembali lagi seperti apa yang mungkin dia harapkan. Ini bukan berarti kamu kalah karena kamu bucin ya, tapi memang ya kalian selama ini coba udah berapa kali bertengkar ya, udah berapa kali menjauh, tetap kembali lagi kan, karena memang dua-duanya masih belum bisa gitu, masih belum sanggup untuk saling melepas. Bukan karena nggak sefrekuensi, tapi memang egonya ini, kamu tahu ya manusia itu kan kadang
Ya mungkin dipengaruhi karena zodiak ya, bulan kelahiran, tanggal kelahiran, dan juga karena jodoh ya, itu yang mempengaruhi. Dan walaupun sudah berjodoh, sikap karakter manusia itu nggak bisa di-request sesuai seperti apa yang kita inginkan. Walaupun kita sudah berdoa, jungkir balik, tapi kita harus ngadepin itu sebagai sebuah ujian. Dan sampai di mana kita ngadepin seseorang yang kita mau, ya disitulah perjuangan kita harus dikeluarkan gitu. Dan nanti hasilnya juga akan terlihat bahwa seseorang yang kamu sayang ini nggak bakal bisa move on. Dia nggak bisa move on karena ngerasa sangat diistimewakan kamu. Itu loh sebetulnya yang aku lihat di sini. Jadi kamu di sini selalu banyak mengalah, padahal kamu punya satu sifat yang sama. Artinya tidak mau kalahan, tapi kamu tuh demi kamu, demi mungkin kamu punya niat ya, perpisahan ini terjadi jika berpisah pinginnya baik-baik, ada kesan yang baik, selalu inget-inget yang baik-baiknya tentang kamu. Dan ini kamu sukses bikin dia nggak bisa move on dari kamu. Gitu ya guys ya, seseorang saat ini sedang kepikiran sama kamu ya, orang yang sedang kamu pikirkan. Kita lihat ya sekarang seperti apa perasaan terdalam dia ke kamu. Yuk, seperti apa perasaan terdalam dia ke kamu, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Oh, susah sekali ya. Ada The Empress, ada King of Wands, dan kita lihat lagi ada Five of Cups dan Three of Swords. Dengan bottom of the decknya ada Nine of Wands ya. Kalau aku lihat di kartu tarotnya sendiri ya, dia memang agak ini ya, orangnya keras kepala, dan dia selalu ingat kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat gitu ya. Jadi dia ini adalah orang yang sangat mengingat baik sikap orang yang baik sama dia, sikap orang yang jahat sama dia gitu. Dan di sini dia sakit hati banget gitu loh, atau kayak ngerasa apa ya, hatinya kayak terluka gitu loh. Dia ini sangat mendambakan kamu, bahkan dia mengharapkan kamu ini bisa mengerti dirinya dia gitu. Oke lah, kita kesampingkan dulu apa yang menjadi keinginan kamu ya saat ini, apa yang diinginkan hati kamu atau pikiran kamu saat ini ya. Ini adalah energi si dia ini yang akan aku sampaikan, bahwa seseorang ini ngerasa sedih sekali dengan keadaannya, dimana kamu tidak mau mengerti tentang diri dia. Dia sangat membutuhkan kamu, tapi kamu selalu bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Di sini dia kecewa banget karena dia menaruh hati sama kamu, dan dia percaya kamu bisa menjaga perasaannya dia, dan dia percaya kamu bisa menolong di saat dia ini kalau dalam keadaan kayak sekarang gitu ya. Kamu harus tahu kondisi dia, dia kepingin kamu ngertiin dia. Oke, gitu ya, kamu banyak disakiti di sini, tapi dia di sini ngerasa kecewa banget sih gitu sama sikap kamu. Mungkin kamu nggak mau sabar ya, kamu nggak mau sabar terus jalan maju. Ya, di sini kamu mungkin selalu mengingatkan kejadian-kejadian yang membuat dia selalu kecewa terus sama kamu gitu. Bisa nggak sih kamu nggak sering banget mengulas hal-hal yang udah lewat? Itu rasanya batin dia tuh sakit gitu. Walaupun ya mungkin ini kartu buat teman-teman juga ngerasa kecewa, sakit hati, sedih. Dia pun juga sama sedih, masih belum mau gitu loh kehilangan kamu. Dan saat ini juga energi yang tertangkap ada Five of Cups. Dia kecewa, kecewanya bener-bener. Ini teman-teman kalau mau tahu, kalau ini perempuan ya, mungkin ada banyak tangisan, banyak air mata gitu ya, kayak mendung terus, murung terus, karena keinget kamu aja gitu, kepingin balik, kepingin ada dikejar-kejar, kepingin kamu ngomong sesuatu yang bikin dia seneng, yang bikin hatinya ini nggak sakit gitu. Karena kamu apa ya, kamu blokir, misalkan diblokir sama kamu ya, hati dia ini perih sekali gitu. Mungkin kamu saking emosinya sama dia ya, terus kamu blokir dia, rasanya perih, sakit sekali gitu. Dia kepingin kamu dengerin dulu apa yang jadi keinginannya dia. Dia kecewa banget di sini, dan dia selalu ngelamunin kamu karena kepingin apa ya, kepingin kamu dalam waktu dekat ini datang dan
mengatakan sesuatu yang membuat hatinya ini nggak sakit lagi gitu loh. Dan dia sering lihat-lihat, apa ya, memantau kamu, ngecek-ngecek kamu sejauh mana sekarang, inget dia apa enggak, dia kangen sama kamu, kok nggak ada juga ya tanda-tanda bahwa kamu lagi kangen dia, tanda-tanda bahwa kamu ingin mencari dia. Dan ini bikin dia tambah sakit, tambah menderita gitu ya teman-teman. Ini perasaannya dia ya, bukan perasaannya kamu. Jadi ini adalah perasaannya dia. Dia tidak melakukan pergerakan, tapi dia tuh kayak ngeledek kamu. Ayo, sampai di mana kamu kuat gitu, apa namanya, diem-dieman sama aku gitu ya. Ya, sampai di mana kamu ngeblokir dia, sampai kapan kamu menutup akses komunikasi sama dia. Dia pingin tahu itu ya, karena dia ngerasain sakit juga, makanya dia melakukan hal yang sama, bercermin mengikuti cara kamu. Dan di sini ada the Empress ya, dia benar-benar nunggu kamu ya, mengharapkan kamu kembali ya, mengharapkan hubungan baik ini bisa terjalin lagi. Kenapa? Dia sayang kamu. Malah di sini terlihat kalau dia ini kepingin banget punya hubungan yang mungkin lebih dari sekedar pacaran, atau kalian mungkin udah nikah nih, sering berantem gitu ya. Terus sering ngadu sama orang tuanya masing-masing. Sebetulnya kalian tuh bener-bener tidak bisa saling berpisah, walaupun kalian saat ini diem-dieman ya. Bahkan mungkin kembalinya dia ke kamu juga nanti bikin apa ya, kayak kepingin ngasih satu kenangan, atau mungkin kalau sudah menikah nih, dia mau kasih kamu, atau kalian ini akan ada project gitu ya, punya anak lagi. Itu bikin bikin tambah hubungan ini rapet, dan kamu susah untuk pergi dari dia, dia juga seneng gitu kamu nggak ninggalin dia gitu ya. Kalau ini pacaran gimana nih Mas Mada? Sepertinya hal yang sama sih yang akan dilakukan ya. Tapi kalaupun itu tidak, ya itu kemungkinan besar begitu. Jadi dia akan melakukan suatu cara supaya kamu nggak bisa pergi dari dia. Ya, entah menggunakan materi, ataupun kamu mengiming-imingi sesuatu ya, sehingga dia tuh nyaman terus ya bersama dengan kamu. Bukan dia mata duitan loh ya, ini nggak bicara tentang materi. Bukan juga dia matanya mata jabatan, bukan. Ataupun sebaliknya kamu, tetapi lebih bikin kamu punya taktik dan cara supaya dia balik lagi ke kamu ya, supaya kamu balik lagi ke dia gitu. Jadi mungkin sikap kamu terkesan selalu baik aja, makanya dia nggak bisa lepas dan nggak bisa move on dari kamu ya. Dan diri dia juga seperti itu gitu ya, dia pengen meninggalkan jejak atau melakukan sesuatu yang biar kamu kalau pergi jauh-jauh nggak bisa gitu ya. Oke, karena dia takut kamu melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan keberanian kamu. Karena di sini mungkin kalian punya sifat, atau memang kalian kedudukan anak pertama atau anak terakhir atau anak tengah, ini yang bikin kalian tuh kayak lebih kayak keras gitu ya, pingin menang satu sama lainnya, nggak ada yang mau kah gitu. Oke, kita lihat ya energi dari zodiak apa. Banyaknya sekarang zodiak apa sih yang muncul di sini yang ya kenapa jadi seperti ini ya? Ada Aquarius, ada water sign, Scorpio, Pisces, dan Cancer. Ada Libra. Oke, Sagittarius. Energi dari Leo. Lalu ada Virgo. Ntar ya guys, Pisces. Lalu ada Taurus ya, Earth sign, Capricorn, Taurus, dan ada Virgo, dan terakhir adalah kartu Aries. Dan teman-teman semua, kita lihat ini inisial nama si dia atau panggilan sayangnya dia, kamu ke dia ya. Ada YLH, Q, B, I, S, R, E, W, K, T, O, M, N, dan huruf U.
Guys, kalau ada salah-salah kata dari readingan kali ini, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, yuk subscribe ya. Doakan semoga lancar dan semoga teman-teman juga diberikan kelancaran, keselamatan dan kesehatan, dan selalu dilimpahkan eh, rezeki yang besar ya, selalu mendapatkan jalan keluar di saat teman-teman sedang berada dalam kesusahan. Amin. Bye bye semuanya, see you.